Selamat datang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang luar biasa fundamental. Sebuah pertanyaan yang sudah jadi perdebatan sengit selama berabad-abad. Bagaimana sebenarnya hubungan antara dua kisah paling berpengaruh tentang asal-usul kita, yaitu teori Big Bang dari sains dan narasi penciptaan dari Kitab Kejadian. Oke, di satu sisi kita punya apa yang sains katakan. Kosmologi modern punya satu kesimpulan yang kuat. Alam semesta kita ini bermula dari satu titik yang luar biasa panas dan padat. Titik ini lalu meledak dan terus mengembang selama 13,8 miliar tahun menjadi galaksi-galaksi yang kita lihat sekarang. Nah, di sisi lain, kita punya sebuah fondasi keyakinan dari tradisi Yudeo-Kristen. Kalimat membuka dari kitab suci ini menegaskan sesuatu yang sangat berbeda, bahwa alam semesta ini ada karena kehendak dan perintah dari Sang Pencipta. Nah, disinilah ketegangannya dimulai kan? Dua narasi besar yang menjelaskan dari mana kita berasal. Apakah keduanya ini saling bertabrakan dan salah satunya pasti salah? Atau adakah cara untuk memahami keduanya secara bersamaan? Mari kita coba gali lebih dalam. Oke, mari kita mulai dengan membedah keduanya. Penting sekali untuk kita sadari bahwa baik teori Big Bang maupun narasi Kitab Kejadian itu sama-sama merupakan kerangka penjelasan yang sangat dalam. Keduanya mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Dari mana semua ini berasal? Bedanya, ya metodologi dan bahasa yang mereka gunakan itu sangat-sangat berbeda. Sekarang, kita lihat dulu perspektif pertama. Ini adalah pandangan yang bilang kalau sains dan kitab suci itu, ya, pada dasarnya nggak bisa didamaikan. Keduanya dilihat berada dalam konflik yang langsung dan frontal. Nah, pandangan ini disuarakan dengan sangat tegas oleh mereka yang menganut kreasionisme bumi muda. Bagi mereka, Big Bang itu bukan sekedar teori. Itu adalah narasi yang seolah-olah ingin menjelaskan alam semesta tanpa perlu ada Tuhan. Dan tentu saja ini dianggap menolak mentah-mentah catatan dari Alkitab. Dan ini dia. Mungkin ini adalah pertentangan yang paling jelas terlihat. Soal skala waktu. Teori Big Bang mengatakan usia alam semesta ini 13,8 miliar tahun. Di sisi lain, pembacaan yang sangat literal dari silsilah di Alkitab menghasilkan angka yang jauh sekali bedanya. Cuma sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun. Ini bukan sekedar beda angka kan? Skalanya benar-benar nggak nyambung. Konflik besar yang kedua adalah soal urutan. Kosmologi modern jelas menunjukkan kalau bintang-bintang itu sudah ada miliaran tahun sebelum planet kita, Bumi, terbentuk. Tapi kalau kita baca Kejadian pasal 1, di situ tertulis bumi diciptakan di hari pertama, sementara matahari dan bintang-bintang baru menyusul di hari keempat. Nah loh, ini kan sebuah kontradiksi urutan waktu yang sulit untuk diabaikan begitu saja. Oke, sekarang mari kita geser ke perspektif yang lain. Perspektif yang justru tidak melihat adanya konflik. Sebaliknya, mereka mencoba mencari titik temu, mencari keselarasan di antara dua narasi besar ini. Poin yang sangat penting di sini adalah, ternyata menafsirkan kitab Kejadian secara literal atau harfiah itu bukan satu-satunya cara dalam teologi Kristen. Ada banyak sekali pendekatan lain. Misalnya, teori hari zaman. Teori ini menafsirkan kata hari bukan sebagai 24 jam, tapi sebagai sebuah era atau periode kosmik yang sangat panjang. Nah, kalau begini kan jadi bisa selaras dengan rentang waktu Big Bang. Ada lagi yang lain, hipotesis kerangka, yang melihat narasi ini bukan sebagai laporan ilmiah, tapi lebih sebagai sebuah kerangka sastra untuk menyampaikan kebenaran teologis. Lalu, bagaimana kalau tujuannya bukan untuk membenturkan keduanya atau memaksa keduanya selaras? Bagaimana kalau tujuannya adalah untuk saling menghormati domain pengetahuan yang berbeda? Nah, disinilah kita menemukan sebuah jalan tengah yang sangat menarik. Dan gagasan ini diwujudkan oleh sosok yang luar biasa, namanya Georges Lemaitre. Uniknya, beliau ini adalah seorang imam Katolik, sekaligus seorang fisikawan jenius yang pertama kali mencetuskan teori yang kita kenal sebagai Big Bang. Bagi dia pribadi, iman dan sainsnya itu sama sekali tidak bertentangan. Jadi begini, Lemaitre itu melihat sains dan iman sebagai dua jalur yang berbeda untuk menuju kebenaran yang sama. Keduanya tidak saling bertentangan. Dia sangat tegas untuk tidak mencampur adukan keduanya, karena dia menghormati bahwa masing-masing punya ranah dan metodenya sendiri. Dia secara spesifik menolak keras konsep yang disebut Tuhan celah pengetahuan atau God of the Gaps. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah kekeliruan berpikir di mana Tuhan itu seolah-olah hanya dijadikan penambal untuk hal-hal yang belum bisa dijelaskan sains. Menurut Lemaitre, cara berpikir seperti ini justru merendahkan Tuhan, sekaligus bisa menghambat kemajuan sains itu sendiri. Perdebatan global ini ternyata juga punya gaung yang kuat dan sangat spesifik di Indonesia loh. Mari kita lihat konteksnya di sini. Di kalangan para teolog di Indonesia, kita bisa melihat spektrum pandangan yang sama beragamnya. Ada sebagian yang mengambil sikap lebih literal dan skeptis.
Tapi ada juga tokoh-tokoh lain seperti Yusuf Hutapea atau Yohanes Rahmat yang justru secara aktif mencari cara untuk mengintegrasikan temuan-temuan sains modern dengan pemahaman teologis mereka. Ini menunjukkan betapa hidupnya diskusi ini di negara kita. Dan penting untuk kita ingat ya, upaya untuk mencari makna di persimpangan antara iman dan sains ini bukan cuma terjadi di satu agama saja. Ini adalah sebuah pertanyaan yang universal, pertanyaan bagi seluruh umat manusia. Coba kita lihat contohnya. Dalam tradisi keilmuan Islam, banyak sekali cendekiawan yang melihat adanya kesejajaran yang menarik antara teori Big Bang dengan deskripsi dalam Al-Quran, khususnya di surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat itu menggambarkan langit dan bumi yang dulunya adalah satu kesatuan yang padu, yang kemudian dipisahkan. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencari harmoni ini benar-benar bagian dari pencarian kita bersama sebagai manusia. Jadi, setelah melihat semua ini, kita ada di mana sekarang? Apakah ini soal pertentangan atau soal keselarasan? Jawaban utamanya adalah ternyata tidak ada jawaban tunggal yang hitam putih. Hubungan antara Big Bang dan Kitab Kejadian itu bukan soal fakta yang sederhana. Ini adalah soal penafsiran, soal interpretasi. Jawabannya akan sangat bergantung pada kacamata atau lensa yang kita pakai. Apakah kita membacanya dengan kacamata literalis yang kaku? Atau dengan pemahaman bahwa kitab suci mungkin berbicara dengan bahasa simbolis dalam konteks budayanya sendiri? Lensa yang kita pilih akan menentukan jawabannya. Tapi, di tengah semua perbedaan ini, ada satu titik temu yang sangat kuat. Baik teori Big Bang dari sains maupun narasi dari Kitab Kejadian, dengan caranya masing-masing, keduanya memaksa kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan keajaiban dari keberadaan itu sendiri. Keduanya membangkitkan rasa takjub yang sama. Dan pada akhirnya, keduanya membawa kita pada satu pertanyaan yang paling fundamental dari semuanya. Kenapa ada sesuatu dan bukan ketidakadaan sama sekali? Mungkin justru dalam pertanyaan agung inilah sains dan iman menemukan titik temu mereka yang paling abadi.